Ya, shalom, selamat malam teman-teman semua. Ya, selamat malam Pak John. Ya, apa kabar semuanya? Biasa. Puji Tuhan ya, kita bisa mulai ibadah kita malam ini. Ya, selamat malam. Selamat bergabung di ibadah CLCC pada malam hari ini. Kami percaya lewat ibadah CLCC ada lawatan Tuhan terjadi, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan, yang percaya lambaikan tangan dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Oke, selamat malam Pak John, selamat malam Bu Ya, selamat Marta, malam. Bu Sinta, Cindy, Jem, Joan. Ya, selamat bergabung di ibadah CLCC pada malam hari ini. Dan kami mau membacakan susunan acara pada malam hari ini untuk hari Senin tanggal 22 bulan Mei 2023. Host saya sendiri Bu Indriani dari Sidoarjo. Worship leader beserta pembicara firman Tuhan yaitu PS John Sambunan MA dari Kediri. Untuk doa profetik dinaikkan oleh Ibu Sinta dari Kediri, dan pengumuman akan dibawakan oleh Ibu Sinliang dari Surabaya, doa berkat oleh Bapak John Sambunan MA dari Kediri. Ya, selamat malam Bu Eli, gimana kabarnya? Udah sembuh? Udah Puji sehat? Tuhan, puji Tuhan semakin membaik. Oh, puji Tuhan. Ya, tadi saya sempat rindu sama Bu Eli ya, saya kangen ya, udah lama nggak jumpa sama Bu Eli. Saya sampai gimana kabarnya, mau saya WA tadi, ternyata Bu Eli sudah hadir. Ya, puji Tuhan ya, Tuhan Terima selalu berkati kasih. Bu Eli, sehat selalu, diberkati Tuhan. Amin. Oke, terima kasih. Dan sebelum ibadah dimulai, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak, selamat malam Bapak. Selamat malam Tuhan Yesus. Selamat malam Roh Kudus. Puji syukur Tuhan, hanya bagimu Tuhan. Kami bisa beribadah pada malam hari ini dalam keadaan sehat semua. Itu karena Tuhan Yesus baik dan sangat baik Tuhan. Tuhan berkati ibadah pada malam hari ini Tuhan. Dari awal sampai akhir kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah pada malam hari ini dan melawat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Dan kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Amin. Praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian kita siapkan hati kita naikkan pujian ini bersama-sama ya. Di hadapan Tuhan, Raja yang mulia, kita sembah Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Memang menyenangkan hatimu ya Tuhan. Ini kami Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Sama katakan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Mari yang mengasihi Tuhan katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. mari angkat pujian ini sekali. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Mari yang mengasihi Tuhan katakan sama-sama, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, lagu ini dinaikkan oleh Pendeta Petri Kumase ya. Ini adalah sahabat saya. Saya pernah ke Jakarta, tinggal di rumahnya waktu dalam pelayanan ke Batam. Ada beberapa waktu, setiap pagi kami doa pagi bersama beliau. Namun berapa tahun yang lalu beliau sudah dipanggil Tuhan, saudaraku. Tapi dia orang yang luar biasa ya. Seorang yang suka menyenangkan hati Tuhan. Oke, mari kita akan siapkan satu pujian lagi bagi Tuhan. Haleluya. Kami mau diam di hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. We worship you in this place, oh God. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu.
wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Yes, we welcome Your presence in this place, oh God. Oh, please, yeah. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Dari semua Tuhan yang sebenarnya, penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Oh Yesus, mari berhati saudara malam ini berdoa. Biarkan aliran Roh Kudus mengalir, aliran kuasa Tuhan, aliran mujizat Tuhan mengalir atasmu malam ini. Engkau yang sakit terima kesembuhan, engkau yang lemah terima kekuatan. Butuh pertolongan Tuhan, berterima pertolongan Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
Amen. Praise the Lord. Kami mau diam dalam hadirat Tuhan. Amin. Pegel, pusing sakit. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu sekalian, untuk kita mendengarkan firman Tuhan malam ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Kepada Pak Bruri dipersilakan. Shalom semuanya, selamat malam. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Besar, Pencipta langit dan bumi. Kami selalu memuji nama-Mu Tuhan, serta penyelamat terhadap kami manusia yang telah menebus dosa-dosa kami. Ampunilah kami ini yang tebus oleh darah-Mu, Yesus. Dan kami selalu memuji dan memuja nama-Mu yang kudus, dan melakukan firman yang Kau ajarkan oleh pengembala kami, Pendeta John Sarbunan, yang setia setiap hari, siang maupun malam, melayani kami selalu melalui Zoom Gereja CLCC. Lindungilah kesehatannya supaya tetap sehat selalu. Berilah kekuatan dan jauhkan dari penyakit. Ya Yesus. Dan tetap sehat selalu. Dan juga terhadap keluarga besarnya, anak istrinya, Tuhan. Dan selalu sehat-sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, yang kami selalu memuji dan memuja nama-Mu bersama Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, yang mana kami telah berdoa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Bruri Tikualu dari Jerman yang sudah menaikkan doa yang sangat indah sekali malam ini buat kita semua. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Praise the Lord. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke, selamat datang semua kita yang sudah berkumpul ya malam ini. Pak Wong Tir, Ibu Ong Gyokim, dan teman-teman semua tentunya malam ini sukacita ya. Kita senang berjumpa dalam hadirat Tuhan, dan saya percaya ada sesuatu yang ajaib dan dahsyat yang akan Tuhan nyatakan malam ini. Apakah saudara siap menerimanya? Yang siap menerimanya, lambaikan tangan, bilang saya siap menerima sesuatu yang dahsyat. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Nah, saudaraku, lagu pujian yang baru saja kita nikmati ya, kita ikuti bersama, lagu pujian yang membawa kita untuk lebih kita dekat dengan Tuhan. Itu penting. Dan hari ini kita akan lihat firman Tuhan yang menjadi kehendak hati Tuhan dalam hidup kita semua. Sebuah tema yang diangkat adalah rahasia terpenting bagi Yesus. Kenapa disebut rahasia? Karena kalau sesuatu yang menjadi rahasia, itu banyak orang kepingin tahu, banyak orang ingin untuk terus mengerti akan apa yang benar-benar masih menjadi sesuatu yang rahasia. Karena sesuatu yang rahasia itu tidak banyak orang yang tahu, saudaraku ya. Dan malam ini Tuhan mau singkapkan rahasia terpenting Yesus bagi kita semua. Apakah saudara siap untuk menerima rahasia terpenting malam ini? Amin. Saudara-saudara, mari kita akan lihat nats bacaan Alkitab kita malam ini terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-33, Kisah Rasul 4 ayat 33. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ya. Untuk kita sekalian. Makasih Pak John. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Amin. Amin. Dan dengan kuasa yang besar,
Lawan dari besar apa? Kecil. Bukan kecil, saudaraku, tapi besar. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian. Memberi kesaksian tentang apa, saudaraku? Tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan. Berapa banyak saudara percaya bahwa Yesus Tuhan kita sudah bangkit? Dia tidak ada lagi dalam kuburan itu. Amin. Dan kemarin saya bicara bahwa ada mujizat kebangkitan akan terjadi bagi kita sekalian, ya. Saudaraku, mereka memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua rasul-rasul ini, orang-orang percaya, mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Katakan sama-sama, kasih karunia yang melimpah-limpah. Semua katakan sama-sama, 2, 3. Kasih karunia yang melimpah-limpah. Tambah dahsyat lagi, lebih keras, katakan kasih karunia yang melimpah-limpah. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang lalu saya sudah jelaskan tentang apa itu kasih karunia, saudaraku. Kasih karunia yang pertama itu adalah sebuah gift, sebuah hadiah yang diberikan kepada manusia. Allah berikan hadiah kepada manusia yang berdosa, yang sebetulnya manusia berdosa tidak layak menerimanya, tapi Tuhan Allah mau memberi kasih karunia itu, hadiah itu, keselamatan itu bagi manusia berdosa yang bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Amin. Dia diselamatkan. Itu kasih karunia. Yang kedua, kasih karunia itu bicara tentang sebuah kebaikan hati Tuhan, sebuah kemurahan hati Tuhan, sebuah belas kasihan Tuhan. Dalam bahasa Inggris disebut mercy. Itu diberikan kepada manusia yang lemah akibat dosa, saudaraku. Tuhan memberikan kasih karunia itu kepada manusia, ya saudaraku. Nah, itu adalah belas kasihan, itu adalah kebaikan Tuhan, itu adalah kemurahan hati Tuhan, saudaraku, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kasih karunia itu adalah suatu kemampuan-kemampuan ilahi secara supranatural diberikan kepada manusia yang sebetulnya manusia yang lemah akibat dosa tidak pantas menerimanya, tapi ternyata Tuhan mau memberikan kekuatan secara supranatural, secara adikodrati, supaya manusia yang lemah itu dia mampu menghadapi setiap persoalan, menghadapi setiap pergumulan dengan baik, dan dia tidak jadi stres, tidak jadi depresi, tidak jadi putus asa, tidak jadi saudaraku dalam keadaan frustrasi, saudaraku. Itu karena apa? Kasih karunia yang memampukan dia bisa melewati semua persoalannya, semua masalah-masalah, baik keuangannya, baik ekonominya, baik bisnis karirnya, baik dalam keluarga, menghadapi banyak kesukaran, kesulitan. Ternyata dia bisa keluar sebagai seorang pemenang. Amin. Itu kasih karunia. Dan yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, saudaraku. Kasih karunia itu bicara tentang opportunity. Bicara tentang belas kasihan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, opportunity itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada manusia berdosa, saudaraku. Jadi kesempatan ini jangan engkau sia-siakan. Hidup ini adalah sebuah kesempatan, saudaraku. Karena kesempatan suatu hari itu akan hilang. Suatu hari akan habis. Dan kita mencoba untuk mengejarnya, tapi sudah tidak dapat lagi, saudaraku, ya. Karena itu mumpung masih hidup, mumpung masih urip, saudaraku, mari kita sama-sama, saudaraku, gunakan waktu yang ada untuk terus beribadah kepada Tuhan, untuk terus memuji, menyembah Tuhan, untuk terus mendengar firman, menggali firman, supaya kita bisa memahami, dan kita bisa mengerti, dan kita bisa melakukan kehendak Tuhan sebelum Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Amin. Saudara-saudara terkasih Tuhan, kesaksian tentang Bapa dan Yesus itu adalah benar. Katakan amin, ya. Tidak salah, saudaraku. Itu benar, saudaraku. Dan itu sangat penting. Kenapa? Karena Yesus memerlukannya, saudaraku. Yesus memerlukan kesaksian dari Bapa, dan ini kita akan pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Dapat kita lihat, saudaraku, di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-34 sampai 36, saudaraku. Dari 3 ayat ini, ayat ke-34 sampai 36, saudaraku, ada 3 hal tentang rahasia terpenting bagi Yesus. Nah, apa itu rahasia terpenting bagi Yesus? Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara ingin mengetahuinya, mari kita lihat. Yang pertama, rahasia terpenting bagi Yesus yang pertama itu adalah bahwa dia, saudara dan saya orang percaya, memahami. Yang pertama memahami dulu, ya. Memahami bagaimana?
memahami bahwa Yesus tidak memerlukan kesaksian dari manusia, tetapi dia memerlukan kesaksian dari Allah. Karena kesaksian dari manusia itu kadang-kadang, saudaraku, tidak jujur, kadang-kadang tidak 100% ya benar. Tapi kesaksian daripada Allah itu benar-benar tidak bisa terbantahkan, karena itu kesaksian dari Allah itu yang menjadi kebenaran yang mutlak. Mari kita lihat ya, Yohanes pasal 5 ayat 34. Ya, Yohanes 5 ayat 34, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Amin. Amin. Mengapa Yesus berkata demikian? Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Saudara-saudaraku, ini sebagai sebuah teguran kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bahwa mereka ingin mendengarkan kesaksian dari manusia tentang siapa Yesus yang sesungguhnya, saudaraku. Dan mereka mencoba untuk mencari tahu, mereka mencoba untuk mengkonfirmasi kepada Yohanes Pembaptis yang pernah membaptis Yesus di Sungai Yordan itu. Saudaraku, itulah sebabnya Yesus menegur mereka. Yesus bilang, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Padahal kalau di pengadilan, itu setiap orang membutuhkan kesaksian, ya. Ada yang bisa menjadi saksi sehingga satu perkara itu bisa disahkan, bisa dinyatakan benar atau tidak. Kalau ada 2-3 orang saksi, maka itu perkara itu, saudara-saudaraku, tidak diragukan kebenarannya, ya. Kalau cuma 1 orang saksi saja belum bisa dibenarkan, saudara-saudaraku. Jadi perlu ada 2-3 saksi sehingga saling mengkonfirmasi, sehingga perkara itu tidak disangsikan, ya saudara-saudaraku. Itu di pengadilan. Tapi Yesus sendiri, saudaraku, lewat ayat ini dia sedang menegur bangsa orang Israel, yaitu orang-orang Farisi, pemungut cukai, saudaraku, ya, ahli-ahli Taurat itu. Dia bilang, aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Berarti Yesus memerlukan kesaksian dari mana? Dari Allah, dari Bapa. Itu Bapa yang bersaksi. Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Bapa memberi kesaksian. Ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dan dengarkanlah dia. Itu kesaksian Bapa lebih daripada kesaksian manusia. Saudara kasih Tuhan, hari ini apa yang menjadi persoalanmu, apa yang menjadi pergumulanmu? Saudara, kita butuh kesaksian Allah. Nah, kesaksian Allah itu di mana, saudaraku? Saudara bisa mencari kesaksian Allah itu ada di dalam firman-Nya. Itu ada di dalam kitab suci, di dalam Alkitab kita ini, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Itu adalah perkataan-perkataan Tuhan. Tuhan sedang memberi kesaksian untuk kita semua, bahwa engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang susah dihiburkan, engkau yang dalam persoalan, terima pertolongan Tuhan. Yang percaya lambaikan tangan, bilang amin, dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kalau Allah yang bersaksi tentang kehidupanmu dan kehidupanku, maka itu kesaksiannya benar, saudaraku, ya, bukan kesaksian palsu, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, kita lihat yang kedua, saudaraku, rahasia, ya, saudaraku, yang kedua rahasia tentang yang terpenting bagi Yesus itu apa, saudaraku? Yang kedua, saudaraku, itu bagi mereka yang mengerti bahwa Yohanes itu, ya, adalah pelita yang menyala cahayanya hanya dinikmati seketika. Tetapi kalau engkau membaca firman Tuhan, itu firman bukan pelita seketika, tapi itu pelita hidupmu selama-lamanya, yang menerangi kehidupanmu dari pagi sampai siang, sampai malam, sampai tengah malam, sampai menjelang pagi, sampai selama-lamanya. Firman itu dia menjadi pelita bagi kita sekalian. Katakan amin. Mari kita lihat Yohanes pasal 5 ayat 35. Ya, Yohanes 5 ayat 35, ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Amin. Saudara, dalam kegelapan orang membutuhkan pelita untuk apa? Bisa menerangi tempat yang gelap supaya dia bisa melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Mungkin dia tidak tahu di mana uangnya ditaruh, dia tidak tahu di mana tasnya diletakkan, dia tidak tahu di mana barang-barang yang menjadi milik dia tidak tahu. Tapi dengan adanya pelita yang sedang menyala itu, dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Semua kita butuh pelita dalam hidup ini. Nah, pelita yang dimaksud ini, saudaraku, adalah pelita Yohanes. Itu adalah cahaya
yang menyala sementara, hanya seketika saja. Tapi Yohanes pun juga mati ya saudaraku. Saudara, tapi kalau firman Tuhan tidak pernah mati, firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Saudaraku, karena itu firman akan menerangi pikiranmu yang gelap, hatimu yang gelap, saudaraku, matamu yang gelap, hidupmu yang gelap diterangi sehingga kau bisa melihat, oh, ada kekuranganmu di sini, ada kelemahanmu di sini, engkau bisa berjaga-jaga. Amin, saudaraku. Dan firman ini akan menuntun engkau untuk berjalan semakin hari semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Engkau tahu di situ ada bahaya, engkau akan bisa menghindarinya. Engkau tahu di situ ada musuh, engkau akan bisa berjaga-jaga. Kenapa? Karena firman itu membuat mata saudara bercahaya sehingga engkau bisa melihat sesuatu dengan jelas. Katakan amin, ya. Dan saya yakin ketika engkau punya pelita dalam hidup ini, engkau tidak mudah disesatkan. Engkau tidak mudah tertipu, saudaraku. Engkau tahu bahwa ini benar, ini salah. Engkau tahu bahwa ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan tidak kehendaki. Engkau tahu untuk belajar menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena engkau punya pelita di dalam hidupmu, saudaraku, ya. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Saudara, dalam perjalanan hidup kita ini menuju ke sorga rumah Bapa, kita butuh pelita. Kenapa? Karena dunia ini penuh dengan kegelapan, saudaraku. Dunia penuh dengan dosa-dosa yang mendatangkan kegelapan sehingga semua orang tidak bisa melihat. Mereka tidak bisa melihat mana kehendak Allah, mana bukan kehendak Allah. Mereka lihat semuanya sama saja, saudaraku. Mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang benar, mana yang salah. Mereka lihat semuanya sama saja. Bapak Ibu sekalian, karena itu kalau orang punya pelita dalam hidup ini, Yesus adalah pelita hidupmu, firman itu adalah pelita hidupmu, maka engkau tidak mudah disesatkan. Katakan amin, ya. Saudara, mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Yang terpenting bagi Yesus itu apa? Yang ketiga, untuk kita semua, saudaraku, yaitu orang itu dia mengakui, saudaraku, mengakui bagaimana? Bahwa Yesus punya kesaksian lebih penting dari kesaksian Yohanes, ya. Yohanes ini adalah Yohanes Pembaptis yang pernah membaptis Yesus di Sungai Yordan. Dia ini juga seorang nabi, tapi kesaksian Yesus lebih penting daripada Yohanes Pembaptis, ya. Mari kita lihat Yohanes 5 ayat yang ke-36. Yohanes 5 ayat 36, tetapi aku mempunyai sesuatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Amin. Amin. Jadi saudara lihat ya, Yohanes seorang nabi yang muncul di Israel di zaman perjanjian baru. Dan semua orang pada mengagumi Yohanes. Mereka anggap Yohanes orang hebat. Dia seorang nabi yang muncul, saudaraku. Tapi Yesus lebih daripada Yohanes, ya. Kalau kita lihat secara jasmani, ada hubungannya antara Yesus dengan Yohanes. Yohanes dan Yesus ini adalah saudara sepupu karena bagi Yohanes dan bagi Yesus, ibu mereka ini bersaudara. Baik ibu Yohanes dan ibu Yesus secara jasmani, yaitu Maria dan Elizabeth, ibu Yohanes, mereka masih kerabat, masih saudara, saudaraku. Dan Yesus dengan Yohanes ini adalah saudara misan, ya, saudara sepupu, saudaraku. Namun saudara lihat ya, Yesus mempunyai kesaksian itu lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Kesaksian itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, saudaraku. Dan itu memberi kesaksian, saudara yang kasih Tuhan. Nah, karena itu saudara yang kasih Tuhan, kalau malam hari ini engkau mengalami banyak pertolongan Tuhan, banyak mengalami kebaikan Tuhan, jangan pernah engkau lupa untuk bersaksi, ya, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, saudaraku. Dengan kesaksian yang kau saksikan itu, satu, engkau mempermuliakan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, engkau bisa menguatkan saudara-saudara seiman yang mendengarkan kesaksianmu. Dan yang ketiga, dengan kesaksian itu, engkau bisa membungkam, bisa menghancurkan, bisa mengalahkan iblis, saudara-saudaraku, ya. Wahyu pasal 12 ayat 11 berkata, dan mereka mengalahkan dia dengan darah anak domba Allah, darah Yesus, dipakai mengalahkan iblis. Yang kedua, dan dengan perkataan kesaksian mereka, saudara-saudaraku,
mereka bisa mengalahkan iblis ya. Bapak Ibu sekalian, karena itu kesaksian itu penting. Jadi saudara kasih Tuhan, engkau bisa bersaksi lewat apa yang kau ceritakan ya, dengan kata-kata. Kau bisa bersaksi juga lewat lagu pujian yang kau naikkan bagi Tuhan. Nah, kesaksian inilah yang akan membangun iman kita semua saudaraku. Dan ini adalah cara untuk kita bisa memuliakan Tuhan dan bisa menghancurkan pekerjaan setan. Katakan amin. Lalu kita lihat apa hasilnya saudaraku. Hasil yang pertama, yang penting bagi Yesus. Mari kita lihat ya. Ini hasilnya bagi orang percaya pada firman Tuhan, ya. Saudara-saudaraku, Yesus adalah firman, dia memerlukan kesaksian Allah di dalam Alkitab. Jadi kesaksian Allah itu ada di mana? Di dalam Alkitab. Kalau saudara-saudara tidak membaca Alkitab, maka saudara tidak pernah tahu tentang kesaksian-kesaksian Allah di dalam Alkitab itu. Orang yang membaca Alkitab, dia tahu kesaksian-kesaksian Allah. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana Allah menciptakan manusia, dan manusia yang sudah jatuh dalam dosa, bagaimana Allah datang menyelamatkan. Semua ada kesaksian-kesaksian ya. Kita lihat dalam Yohanes 5 ayat 34. Ya, Yohanes 5 ayat 34, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Amin. Amin. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Siapa yang diselamatkan? Orang-orang yang saudaraku percaya pada firman, dia memerlukan kesaksian Allah di dalam Alkitab. Jadi waktu engkau membaca Alkitab itulah, maka disitulah imanmu bertumbuh, engkau mengerti, dan itu membuat engkau diselamatkan. Katakan amin. Ya. Mari kita lihat yang kedua. Hasil dari yang terpenting bagi Yesus, itu yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia lebih menikmati. Lebih menikmati apa saudaraku? Dia lebih menikmati cahaya firman Tuhan ya. Dan orang Kristen yang suka membaca firman Tuhan membuat aura mukanya itu bercahaya, ada kemuliaan Tuhan, ada sakinah glory. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-35. Yohanes 5 ayat 35, ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Amin. Amin. Bagi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, mereka menikmati cahaya yang seketika itu dari Yohanes. Tapi ketika engkau membaca firman, Yesus adalah firman yang hidup itu. Ketika engkau membaca firman, itu membuat wajahmu, aura wajahmu itu bercahaya, saudaraku ya. Ada kemuliaan Tuhan di wajah saudara-saudara sekalian ya. Mungkin hari ini wajahmu tidak secantik para artis selebriti, artis papan atas, tidak seganteng aktor papan atas terkenal. Tapi karena engkau suka membaca firman Tuhan, itu membuat wajah saudara itu bercahaya luar biasa. Tanpa dipoles dengan make up, tanpa dipoles dengan lipstik yang mahal-mahal, saudaraku. Engkau punya make up surgawi yang datang dari surga, yaitu kemuliaan Tuhan memenuhi wajah saudara. Amin. Jadi saudaraku, engkau lihat mulai malam hari ini, engkau berdiri di depan cermin, dan engkau bilang kepada dirimu, hey, John, engkau berharga di mata Tuhan. Ucapkan namamu. Hey, Andre, engkau berharga di hadapan Tuhan. Ya, hai, Sylvie, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau ucapkan namamu, saudaraku. Jadi ketika engkau ucapkan itu, Bapak Ibu, engkau bertemu dengan orang-orang yang mungkin lebih ganteng, lebih cantik dari saudara, engkau tidak minder. Kenapa? Karena engkau tahu jati diri saudara. Di dalam dirimu itu, engkau menikmati cahaya firman. Ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Oke, mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Soal yang terpenting bagi Yesus itu apa? Yang terpenting bagi Yesus yang ketiga, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman, dia tahu bagaimana bahwa Yesus mengerjakan perintah Bapa yang mengutus dia. Ya, saudaraku. Jadi dulu kita nggak tahu tentang Yesus, kenapa datang ke dalam dunia ini. Sekarang kita tahu Yesus datang ke dalam dunia ini, rupanya dia melakukan perintah Bapa ya, yang mengutus dia. Mari kita lihat Yohanes 5 ayat 36. Yohanes 5 ayat 36, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku
bahwa Bapa yang mengutus aku. Amin. Amin. Bahwa Bapa yang mengutus aku. Saudara-saudara, indah sekali ya. Jadi Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia setelah Yesus melakukan karya keselamatan. Dan sebelum dia naik ke sorga, dia mengutus murid-murid yang adalah rasul-rasul untuk pergi memberitakan Injil, saudaraku ya. Bahkan dia juga mengutus Roh Kudus untuk datang menemani kita. Waktu kita dalam persoalan, kita susah, Roh Kudus hiburkan. Kita berjalan dalam jalan yang tidak benar, Roh Kudus tuntun kita ke jalan yang benar. Katakan amin ya. Itulah peranan Roh Kudus dalam hidup kita semua. Jadi saudara kasih Tuhan, semua kita pada malam hari ini kita sudah belajar tentang 3 rahasia ya. 3 rahasia yang terpenting bagi Yesus aku. Ada 3 langkah tadi itu. Dan kita akan berdoa bersama-sama saudara kasih Tuhan. Malam hari ini saya rindu kita akan bersama-sama kita pujikan pujian ini ya bersama-sama. Nanti Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan berdoa ya untuk firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Oke. Saya rindu kita semua nyanyikan lagu ini dulu ya. Haleluya. Kalau saudara-saudara tahu lagu ini, kita akan nyanyikan bersama-sama ya. Haleluya. Oke, kita pujikan pujian ini bersama-sama ya. Haleluya. Bahwa kami untuk lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Engkau lagi Tuhan. Kami merindu pada malam hari ini. Oke. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Amen. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke.
Baiklah, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan berdoa untuk firman Tuhan malam ini. Amin. Terima kasih Bapak John. Yes. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan atas pemberitaan firman-Mu bagi kami saat ini Tuhan Yesus. Peganglah tangan kami terus ya Tuhan, untuk kami tetap memberikan kesaksian bagi umat-umat yang percaya kepada-Mu ya Bapa. Kami sekelompok kecil anak-anak-Mu saat ini Tuhan Yesus, selalu dan setia mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman itu mau tertanam dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Untuk kami memberikan kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya kepada-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, Bapak Surgawi, urapilah Bapak John Sarbunan dengan keluarganya dia Tuhan Yesus. Berikanlah kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Berikanlah kesehatan baik bagi mereka ya Bapa. Cinta kasih-Mu ya Tuhan Yesus, tanamkan dalam kehidupan mereka, agar mereka selalu senantiasa setia memberitakan firman-Mu kepada kami anak-anak-Mu yang haus akan firman-Mu ya Tuhan. Bapak Surgawi, malam hari ini Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk sebentar lagi kami akan berpisah satu sama yang lain ya Bapak. Bapak mau urapi kami semua Tuhan, dalam peristirahatan kami ya Tuhan Yesus. Untuk besok pagi kami bertemu kembali ya Bapak, memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Sempurnakan doa ini ya Bapak. Ampuni segala dosa-dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu ya Bapak. Dosa-dosa kami, dosa-dosa pada orang tua kami, dosa keturunan para leluhur kami ya Tuhan Yesus. Ampuni ya Bapak, agar doa kami boleh naik kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami kepada-Mu ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih. Doa yang sangat indah sudah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Bapak Ibu, kalau ada punya pergumulan, permohonan doa, langsung bisa ini ya, kirim pesan di depan layar monitor. Nanti saya akan doakan Bapak Ibu satu-satu ya, untuk bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Ika, oke, teman-teman, baik Pak Wontir, siapa yang punya pergumulan silakan ya. Kembali kepada host kita malam hari ini. Ya, terima kasih Bapak John. Ya, terima kasih kepada Bapak Bluri dan kepada Bapak Angki yang telah mendoakan doa peneguhan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Pak Bluri bersama keluarga dan Bapak Angki bersama keluarga. Tuhan berkati, tetap semangat, sehat selalu, cari Tuhan yang luar biasa ya. Tuhan itu tahu ya, sesuai dengan Bu. itu cari Tuhan ya. Kalau untuk kesaksian pasti ada kesaksian tiap hari. Kita sehat, kita bisa bernafas, itu sudah kesaksian luar biasa ya. Enggak seperti orang yang sakit di rumah sakit, nafas saja hanya pakai gas itu yang di rumah sakit itu. Kalau kita itu sudah dikasih nafas Tuhan, sehat, luar biasa ya. Seperti Pak Bluri itu, luar biasa Pak Bluri. Sudah diberi umur panjang Tuhan, sehat, luar biasa ya. Tuhan memberkati Bapak John, sehat selalu. Firman-Nya luar biasa, menyatakan cinta kasih Tuhan untuk kesaksian ya, yang luar biasa ya. Saya kalau suruh saksi itu, saya mesti bersaksi. Karena Tuhan itu sangat baik dan sangat baik buat kami sekeluarga ya. Terima kasih Pak John. Tuhan memberkati Pak John bersama keluarga. Tetap semangat, sehat selalu untuk mencari Tuhan. Jerih payahnya tidak sia-sia, oleh luar biasa. Dan selanjutnya yaitu pengumuman. Pengumuman akan dinaikkan oleh Ibu Sinta dari Kediri. Kami persilahkan Bu Sinta. Doa profetik ya, oleh Ibu Sinta. Ya, terima kasih Bu Nuriani. Shalom Bapak Ibu semua.
Saya akan naikkan doa profetik. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Sinta Nini Sulistiowati dari Kediri. Tuhan berkati Bu Nini, Ibu Sinta Nini. Ya, terima kasih Bu Sinta yang menaikkan doa profetik pada malam hari ini. Luar biasa ya, cantik sekali Bu Sinta. Nanti saya akan jadwal terus ya. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya yaitu pengumuman. Pengumuman akan dibawakan oleh Ibu Sinliang dari Surabaya. Kami persilahkan Bu Sinliang. Halo Bu Sinliang. Oke. Ya, Bu. Makasih Bu Indri buat Oke. kepercayaannya. Ya, mari Shalom, selamat malam semuanya. Ya, Saya akan shalom. membacakan info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081 3 30 69 29 29 atas nama Mario Yohanis. Hadirilah ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi Gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia Barat. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah, agak turun Pak. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Doakan pelayanan Bapak Gembala
Pastor John Sarbuna, MA di Surabaya dan Kediri pada hari Kamis tanggal 6 bulan 6 2023 di ibadah di Surabaya. Minggu tanggal 11 bulan 6 2023 ibadah pemberkatan pernikahan pasangan dari Taiwan di Kediri. Info penting spesial Happy Birthday Mei 2023. Pastor John Sarbuna MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul? Baginya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0813 1418 2202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Sian Liang dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Sian Liang. Makasih, Pak. Ini sudah ada permohonan doa dari Ibu Weli Hukubun. Nanti kita akan doakan ya. Dan teman-teman yang lain bisa kirim lewat chat ya di depan layar monitor. SMS ya di depan layar monitor, silakan. Nanti kita akan doakan. Ya, kembali kepada host kita malam ini. Ya, terima kasih Pak John. Ya, terima kasih Bu Sindia yang membawakan doa profetik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bu Sindia bersama keluarga. Sehat selalu, tetap semangat mencari Tuhan. Ya, oke. Ya, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya kami selaku host dan koordinator pada malam hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya ya, sehingga ibadah bisa berjalan dengan lancar ya. Percaya ada mujizat Tuhan pasti terjadi ya. Karena kami percaya mujizat Tuhan masih ada saat ini ya. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan. Terima kasih Bu Rosalin, Pak Buri, Bu Sindiang, Bu Sinta, Pak Montir, Pak Angki, seperti Rusa itu siapa ya, Bu Weli, ya Bu Marta, Bu Ong Yokim, sehat selalu Bu, semangat. Amin. Ya, Meliawati, ya, Cindy, Johan, Jem, ya, terima kasih Tuhan memberkati semuanya. Dan terima kasih kepada hambanya yang setia Bapak John Sambunan MA. Terima kasih Pak John atas pelayanannya. Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak John. Tetap sehat selalu, semangat untuk mencari Tuhan. Sehat selalu, diberkati apapun yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Dan diberkati keluarganya. Ya, Tuhan memberkati. Dan kami kembalikan kepada Bapak John untuk doa berkat dan permohonan doa tadi Bu Weli ya, kami persilahkan Pak John untuk mendoakan permohonan doa dari Bu Weli. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama ya untuk satu dalam doa malam hari ini. Haleluya. Dia Allah El Shaddai yang akan menyertai kita semua. Oh Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini sama-sama saudaraku ya. Oke, sebentar ini haleluya, Dia Allah Maha Besar ada bersama dengan kita. Amin. Oke.
Amin Tuhan. Puja usah Tak usah takut. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama di dalam Tuhan. tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai,
Amin. Praise the Lord. Mari saat sekalian, jangan takut ya, seperti pujian ini, kita punya Allah El Shaddai yang akan menolong kita semua di malam hari ini. Haleluya, haleluya. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Mari saat kasih Tuhan, apa yang menjadi pergumulan saudara di malam hari ini? Kau datang pada Tuhan dengan iman. Mari percaya, Yesus ada di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Dia melihat isi hatimu, dia tahu kerinduan hatimu. Dia tahu bahwa engkau banyak mengalami persoalan, engkau banyak mengalami pergumulan. Dia tahu engkau dalam keadaan letih, lesu, berbeban berat, dan dia mau memberi engkau pertolongan malam hari ini. Haleluya. Mari Tuhan, kau datang dan jumpai setiap pribadi-pribadi yang hadir malam ini. Aku berkata dalam nama Yesus kepada Pak Bruri Brosalim yang ada di Jerman. Terima dalam nama Yesus aliran kuasa Tuhan menjamah menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah kuat, jadilah menang. Ibu Rosalin, engkau terima kesembuhan malam ini. Pak Wongkir, engkau terima kesembuhan malam ini. Pak Frans Angki, engkau terima kesembuhan malam ini. Ibu Weli Hukubun, engkau terima kesembuhan malam hari ini. Ibu Marta, engkau terima kesembuhan malam hari ini. Ibu Ong Kyo Kim, engkau juga terima kesembuhan malam ini. Ibu Meliawati, engkau juga terima kesembuhan malam ini. Ibu Sian Liang, semua yang hadir malam ini. Ibu Indriani, tanpa terkecuali, engkau terima kesembuhan malam ini. Aliran kuasa Tuhan sedang mengalir atas tubuhmu. Aliran mujizat Tuhan sedang datang menghampiri engkau. Bangkitkan imanmu sekarang. Firman Tuhan bersaksi bahwa oleh belur Yesus engkau disembuhkan Tuhan malam ini. Terima sekarang. Terima sekarang. Dalam nama Yesus. Perkatakan imanmu. Aku sehat, aku pulih, aku kuat, aku menang. Di dalam nama Yesus. Yang mengalami gangguan kesehatan pada bagian kepala, bagian telinga, bagian dada, bagian jantung, bagian perut, bagian tangan, bagian kaki, bagian mata. Dalam nama Yesus, aku berkata malam ini, aliran kuasa Tuhan mengalir menyembuhkan engkau. Jadilah sehat, jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat. Dalam nama Yesus. Malam hari ini Pak Wongtir, Tuhan sedang memulihkan hatimu. Tuhan sedang memulihkan. Tuhan sedang memulihkan hidupmu dalam nama Yesus. Tuhan sedang beri engkau kekuatan, kemenangan hari ini. Mujizat ajaib Tuhan sedang menghampiri engkau di dalam nama Yesus. Jadilah kuat, jadilah pulih, jadilah menang di dalam nama Yesus. Haleluya. Untuk seperti rusa rindu, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan buat engkau untuk selalu haus dan lapar akan pribadi Tuhan. Di sana Tuhan akan memuaskan hasratmu dengan segala kebaikan Tuhan. Tuhan membuat jiwamu damai, jiwamu tenang di dalam nama Yesus. Oh Jesus Christ, malam hari ini. Oh Tuhan, aku berdoa untuk semua yang hadir malam ini. Dan juga untuk Ibu Weli Hukubun, dalam nama Yesus. Kami doakan untuk cucunya, Aldo Hukubun yang akan mengikuti ujian akademik pada tanggal 28 Mei untuk masuk polisi. Kami berkata, Tuhan sudah menyertai dia dari permulaan, dari awal, dari terus sampai pada pertengahan, sampai pada akhirnya. Dia akan dimudahkan jalannya. Dia akan dilancarkan jalannya. Dia akan berhasil. Dia akan tembus. Dia akan menjadi seorang anggota polisi. Terima kasih Tuhan. Menolong anak Aldo ini Tuhan. Sehingga Tuhan penuhlah sukacitanya. Sukacita Bu Weli Hukubun dan keluarga besar Hukubun di Kota Jayapura, Papua. Berkati juga Pak Wahyu Hukubun. Berkati juga anak mantu cucunya. Berkati mereka semua pada malam hari ini. Makasih Tuhan, kami doakan Ibu Ratna Marlina, yang juga Tuhan, dia memberitahukan bahwa di tempat dia ada terjadi petir, sehingga dia takut untuk tidak bisa meneruskan, karena dia takut sesuatu terjadi. Tuhan hiburkan dia, kuatkan dia, untuk kebaktian berikutnya dia bisa hadir. Terima kasih Tuhan, aku berkata malam hari ini, dalam nama Yesus, mari buka kedua tanganmu, lihat dengan iman, ada kuasa di tanganmu. Ada mujizat di tanganmu. Ada kuasa Tuhan di hidupmu. Jangan susah, mulai hari ini. El Shaddai, Allah Maha Besar, ada bersama dengan engkau. Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang hidup, yang telah bangkit dari antara kematian. Dia memberikan engkau sebuah kebangkitan,
kebangkitan dalam keuanganmu, kebangkitan dalam ekonomimu, dalam bisnismu, dalam karirmu, dalam kesehatanmu, dalam kebahagiaanmu, dalam kemenanganmu. Semua akan bangkit bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan memberkati setiap pribadi yang sudah hadir. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari Bapak Ibu sekalian, arahkan wajahmu, angkatlah kepalamu, dan lihatlah Tuhan ada di sini. Tuhan berkati setiap pribadi, suami, istri. Berkati ya Tuhan, setiap orang percaya yang hadir malam ini. Anak-anakmu yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Lihat hari ini Tuhan sedang membukakan engkau pintu. Yang sudah ditutup musuh itu. Pintu sudah dibukakan Tuhan kembali. Dalam nama Yesus. Lihat hari ini Tuhan sedang membuka jalan bagimu. Jalan yang sudah ditutup musuh sekarang sudah dibuka kembali oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah jalan itu sendiri. Dan di jalan itu tidak ada jalan buntu. Mari saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini Tuhan menerangi engkau dengan kasih anugerah-Nya. Tuhan menerangi engkau dengan kebaikan-Nya. Oh Jesus, oh Jesus. Mari Tuhan lawat setiap anak-anakmu malam hari ini. Tuhan, aku percaya mereka yang sedang susah, Engkau hiburkan. Mereka yang lemah, Engkau kuatkan. Mereka dalam keadaan kekurangan, Tuhan cukupkan segala sesuatu. Mereka dalam keadaan berbagai macam pergumulan, Tuhan menjawab dan memberikan pertolongan pada mereka. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak, berkati koordinator malam ini, Ibu Indriani dan tim yang sudah melayani. Berkati dalam nama Yesus. Berkati dalam nama Yesus. Berkati Ibu Sian Liang. Oh Tuhan, berkati Ibu Sinta. Berkati semua yang hadir malam ini. Tuhan, aku percaya Tuhan. Anak-anakmu yang datang dengan iman malam ini. Mereka terima mujizat. Mereka terima kesembuhan. Mereka terima pertolongan Tuhan. Oleh karena iman yang mereka miliki. Mereka layak disembuhkan. Mereka pantas disembuhkan. Mereka layak diberkati. Mereka pantas diberkati. Mereka menjadi orang-orang yang berkemenangan. Tidak ada kekuatan musuh yang bisa mengalahkan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami angkat kedua tangan kami, tanda kami percaya, kami berserah, tanda kami siap terima pertolongan, terima mujizat. Mari saudara, terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Tercurahlah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Oh Jesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk ponakannya Pak Angki Kuara. Ibu Ami, tolong anaknya Idos. Tuhan kasihani dia, bebaskan dia dari pengaruh roh jahat. Dalam nama Yesus. Tolong juga Tuhan, anaknya, ya Tuhan Yesus Jason yang akan bekerja naik ke kapal. Tuhan lancarkan, mudahkan semuanya. Untuk Pak Frans Angki yang akan juga mencalonkan diri sebagai anggota legislatif mewakili Provinsi Maluku ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau membantu hamba-Mu ini. Tuhan memudahkan, melancarkan. Tuhan mengirimkan sponsor yang baik untuk bisa mendukung Pak Angki. Terima kasih Tuhan. Semua yang hadir malam ini juga sudah diberikan pertolongan. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah kesehatan tubuhmu. Diberkatilah keuanganmu. Diberkatilah anak cucu keturunanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studi mereka. Diberkatilah pekerjaan mereka. Diberkatilah juga karirmu, bisnismu. Diberkati juga pelayananmu. Semua yang hadir malam ini sudah diberkati Tuhan. Sudah disembuhkan Tuhan. Sudah ditolong Tuhan. Sudah berkemenangan, sudah dipulihkan Tuhan, dan sudah terima keajaiban Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya, sama-sama kita katakan, Amin. Makasih, John. Makasih. Terima kasih, Bapak Pendeta. Semuanya. Indriani, Bu Weli, Terima kasih Bu semuanya. Bu John, Rosali, terima Pak kasih. Duri, Tuhan berkati. Terima kasih. Ya Pak Frans Angki, Tuhan berkati Ya, ya. Pak Wongke ya. Terima Bapak kasih Bu Cynthia, Ya, Bu Bu Denka, Ong, Bu Sinia, Bu Ros, Umi, Sinta, Bu Weli. Bu Sama-sama ya. Oh, Terus rindu, Tuhan berkati ya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. God bless you all.
Bu Ajem, Indriani. shalom. Sama-sama, Ya, Sampai salam. jumpa shalom. lagi besok pagi di link yang sama. Sampai jumpa. Ya, Berkati. Mbak Berkati. Franky. Sampai Ya, berjumpa lagi. Selamat malam waktu Selamat Indonesia dan malam. selamat ya, siang selamat waktu istirahat. Jerman. Pak Bruri, Ya. Bro Salin, selamat Ya, beraktivitas. terima kasih Pak John. Ya, oke. Tuhan berkati semuanya. Ya, Bye-bye. Bye. bye. Dia bondo. Nanti kan Alexandra ini. Kayak berantem ya, Pur, Alus. Iya toh. Iya. Start ini dalam Siri. Masuk. Kok itu lu ngomong didengar orang. Kok ini lu gendeng. Iya gendeng. Bar. Bu, jangan itu, Bu. Ini Ampun lah. emosi. Ya, Tuhan berkati, Bu Rosalin, Pak Budi, Bu Sinta. Ya. Pak Jen tadi lupa mati, keluarkan. Dikeluarkan aja, Bu. Ya, Tuhan berkati. Ya.